Adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar? Wow, pasti keren. Sehat semua? Puji Tuhan. Anak-anak, di sini Kak Tini sama Kak Rani mau mengajak anak-anak beribadah pada hari ini. Ayo ready? Oke, semangat ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan Dia Panggil Nama Saya. Siap? Kita satu persatu ya. Betul. Ini ya. Iya. Iya, memanggil nama adik-adik satu persatu kita boleh beribadah online. Kak ini udah dipanggil tadi sama Tuhan Yesus. Iya. Jawab iya. Jawab iya. Adik-adik jawab apa? Jawab iya juga pasti ya. Pasti. Sekarang adik-adik boleh duduk di tempat duduknya masing-masing. Kita mau berdoa pembuka dan doa pembukanya akan dipimpin oleh teman kita yang bernama Keiko. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Silakan Keiko. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan doa pembukaan sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau sekolah minggu. Berkati guru-guru yang akan mengajak anak-anak supaya mereka mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kita harus tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Apa
baik, kita sudah memuji Tuhan, hati kita sudah bersukacita, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua duduk yang manis dan sikapnya yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, duduk yang manis, jangan kemana-mana. Dengarkan firman Tuhan dengan baik yang akan dibawakan oleh Pak Pandi. Pak Pandi silakan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali pada kebaktian sekolah minggu di pagi hari ini. Adik-adik, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, karena penyertaan Tuhan selalu bersama kita. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu pada kalian. Siapa di antara kalian yang pernah merasakan khawatir ketika diberi tugas? Atau khawatir saat akan mengerjakan sesuatu? Ada yang pernah merasakan kekhawatiran seperti itu? Oh ya, temanmu. Ini ada yang merasakan khawatir. Kenapa coba? Oh ya. Jadi temanmu ini pernah merasakan khawatir, cemas ketika akan maju lomba menyanyi, adik-adik. Akan maju lomba menyanyi, merasa cemas, khawatir. Padahal temanmu ini sudah berlatih loh ya. Tapi tetap merasakan khawatir. Jangan-jangan nanti pada waktu maju, lupa kata-katanya, liriknya. Jangan-jangan nanti saya menjadi ketakutan ketika maju sehingga suaranya nggak pas gitu ya. Ada rasa cemas seperti itu. Apalagi melihat yang lain, pesaing-pesaingnya. Wah, mereka nyanyinya hebat-hebat. Merasa khawatir juga. Nah, rasa khawatir itu adalah hal yang lumrah pada setiap orang. Kakak juga pernah merasakan khawatir, adik-adik juga pasti merasakan khawatir, ya. Tetapi yang membedakan adalah mengatasinya. Ketika kita merasakan rasa khawatir itu, nah, cara mengatasinya bagaimana? Hari ini kita akan belajar dari tokoh kita, adik-adik. Bangsa Israel pada masa itu baru keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh seorang tokoh yang hebat, yang penuh karismatik. Bangsa Israel menurut sama orang hebat ini, yaitu Musa. Ya, apa yang disampaikan Musa, mereka turuti. Padahal bangsa yang besar ini bisa dipimpin oleh Musa, karena Tuhan menyertai Musa. Nah, sayangnya ketika di dalam perjalanannya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, karena usianya sudah lanjut, maka Musa meninggal dunia. Nah, kemudian Tuhan menunjuk kepada seorang pemuda, orang yang masih muda, untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel. Siapa adik-adik namanya? Iya, Yosua. Betul. Ingat ya, Yosua dan Kaleb. Betul ya? Itu adalah dua pemuda yang diutus untuk mengintai suatu bangsa yang akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Ya, mereka dengan semangat bersedia melakukan itu. Nah, Yosua ini dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saat itu Yosua merasa khawatir. Karena apa? Dia merasa masih muda, belum banyak pengalaman. Harus menggantikan Musa, seorang tokoh yang besar, yang penuh dengan karisma, yang kata-katanya selalu dituruti oleh bangsa Israel. Sedangkan dia masih muda, belum banyak pengalaman. Sehingga dalam hatinya dia merasa khawatir, bisa nggak ya saya memimpin bangsa Israel?
Padahal bangsa Israel itu masih banyak orang-orang yang lebih senior, lebih tua, lebih berpengalaman dari saya. Tapi Tuhan menunjuk saya, jangan-jangan mereka nanti nggak menurut, sehingga saya tidak bisa membawa mereka ke tanah perjanjian. Dalam hati Yosua ada rasa ketakutan, rasa khawatir semacam itu. Nah, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, termasuk Yosua. Sehingga kemudian Tuhan mengatakan kepada Yosua, Yosua, kamu tidak perlu khawatir, karena aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itulah kata-kata yang menegaskan kepada Yosua bahwa Yosua tidak perlu khawatir. Tuhan sampai mengulang 3 kali kata-kata tersebut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yosua. Dan sekali lagi Tuhan berpesan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai 3 kali. Setelah itu Yosua merasa hatinya menjadi lebih semangat, lebih berbesar hati. Dia merasa yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia untuk memimpin bangsa Israel. Maka Yosua kembali bersemangat, kemudian dia memilih beberapa orang untuk memimpin pasukan-pasukan kecil, mengatur pasukan-pasukan kecil, dan akan melaporkan kepada Yosua untuk bersama-sama menuju ke tanah Kanaan dengan terlebih dahulu akan menyeberangi sungai Yordan. Orang-orang ini ditunjuk oleh Yosua untuk memimpin kelompok-kelompok kecil bersama Yosua menyeberangi sungai Yordan. Dengan penuh semangat, sekarang Yosua yakin bahwa Tuhan beserta dengan dia, maka dia tidak khawatir terhadap tugas yang diterimanya. Adik-adik, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi, adik-adik tidak perlu khawatir ketika mendapatkan tugas. Tidak perlu khawatir, aduh, bisa nggak ya? Bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Karena Tuhan tadi berjanji kepada Yosua, kepada bangsa Israel, dan kita adalah umat pilihan Tuhan juga. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah umatnya yang akan mendapatkan janji yang sama, yaitu Tuhan akan menyertai kepada kita semuanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Inilah pelajaran kita hari ini, adik-adik. Dan hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian, ya. Ketika kalian belajar, meskipun di rumah, ya. Biasanya belajar di sekolah sekarang harus di rumah terus, ya. Mendapatkan tugas melalui Zoom meeting, melalui Google Meet, ya. Terus-terusan di rumah. Nah, kadang-kadang ada rasa cemas juga, aduh, aku bisa nggak ya belajar terus di rumah sendirian ini? Bisa nggak ya menguasai pelajaran? Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai dan memampukan kalian semua. Baik, terima kasih kalian sudah mendengarkan. Semoga cerita kita di pagi hari ini bermanfaat bagi kalian, menjadi berkat dalam kehidupan kalian. Selamat hari Minggu. Pak Pardi, terima kasih buat firman yang sudah dibawakan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik pasti ya, hari ini ya. Ya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, duka, suka ataupun duka, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, adik-adik. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kali kita berjalan bersama Tuhan Yesus, ya. Kita menyanyi lagu ini yuk. Kita mau bangkit berdiri, adik-adik, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus, ya. Yuk, bangkit berdiri semua. Ya, semangat ya.
harus jalan bersama Yesus setiap hari, suka dan duka tetap tersenyum ya. Nah, sekarang nih kita akan menutupnya acara kita hari ini, ibadah kita. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Dan persembahan yang kita kumpulkan boleh dititipkan kepada Mama, atau nanti ketika gereja boleh buka, Mama boleh pergi ke gereja, anak-anak boleh titip Mama ke gereja, nanti berikan kepada gereja. Nah, anak-anak, setelah selesai acara kita hari ini, pada hari ini kita akan bersyukur pada Tuhan, kita akan berdoa, doa penutup dan doa persembahan. Anak-anak, silakan duduk yang baik, sikapnya yang manis, dan kita berdoa dengan hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah hari ini, sekalipun online Tuhan. Kami boleh tetap bersukacita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh memuji Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, berkati persembahan kami, diberkati oleh Tuhan, dapat digunakan untuk perkembangan dan gereja kami, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk selalu bersyukur, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, acara sekolah minggu kami, ibadah ini, kami mau tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami bersyukur dan bersukacita. Amin. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mau tutup sekolah minggu kita dengan nyanyi lagu Berkat Tuhan Curahkan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah, sampai jumpa lagi minggu depan. Iya, karena nih harus selalu bahagia ya. Walaupun di rumah anak-anak tidak ketemu ibu guru, tidak ketemu guru sekolah minggu, anak-anak tetap harus bahagia. Oke? Oke. Bye. Love. And we can see that's true by looking at the things He's made. Have you ever seen beauty in a flower or felt gentleness in a rain shower? God made these things to show us what He is like. And if we look, we'll find we're surrounded by God's wonderful love.